Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini, dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur kita, entah lain tak bukan untuk membenahi diri kita dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kesempatan majlis bugar muhajirin ini kita berharap Allah melimpahkan rahmatnya, ampunannya, barokahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan pada pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ketua Bugar Muhajirin dan segenap pengurus, yaitu Pak Haji Nulan, dan para pengurus-pengurus senior, ada Pak Haji Dodi yang mungkin nggak bisa sebutkan satu-satu, juga ada Pak Ketua RW 02. Dan ataupun yang saya maksud hari ini bukanlah ceramah, mohon izin pada para guru, ada Pak Haji Alim, ada Pak Haji Dodi, Pak Haji Nulan, saya mohon izin hanya share dari satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran pada surat Fusilat, yaitu surat 41 ayat yang ke-30. Dan ini lebih saya khususkan buat diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat bapak-bapak, ibu-ibu majelis Bugar Muhajirin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam satu surat, dalam ayat yang ke-30 pada surat Fusilat, menjelaskan bahwa jaminan yang Allah berikan buat orang-orang yang istiqamah, yang di dalamnya ada keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya tentang keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Saya mencoba mentadabburi ayat ini. Di awal ayat itu Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang berkata tidak hanya sebatas yang keluar dari lisan, tetapi berkata juga termasuk dalam hati nurani yang muncul dari lisan dan harus mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, dan tidak pernah ada satu kali pun kita membuat sekutu pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Kita yakini bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan,
Allah yang merawat, Allah yang memberi pertolongan, Allah yang memuliakan siapapun yang dikehendakinya, dan Allah yang menghinakan siapapun yang dikehendakinya. Keyakinan tauhid ini yang harus mendasar pada setiap diri kita semua. Karena semakin hari kita lihat situasi dunia saat ini saling bergeser, mencoba mengutak-atik keimanan kita, ketauhidan kita. Terus yang berikutnya, sumastaqamu, kemudian meneguhkan pendirian, konsistensi, istiqomah, dengan segala konsekuensi yang kita nyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Itu komitmen setiap orang mukmin dan harus dipertahankan. Kalau ini semua kita lakukan dan tanpa ada batas waktu sampai kita wafat atau kembali pada Allah, ini harus tetap kita pertahankan. Maka di ayat berikutnya Allah memberikan penjelasan, ala takhafu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian para malaikat akan turun dan mengatakan, alla takhafu, jangan engkau takut. Dan kita takut tatkala kita belajar untuk istiqomah, meneguhkan keimanan tadi. Terus malaikat akan mendatangi kita dari izin Allah dan menyatakan, membisik di hati bahwa janganlah engkau takut. Takut dalam menghadapi sakratul maut, takut pada saat di alam barzakh, takut pada saat kita dibangkitkan saat mau dihisab. Karena inilah janji Allah. Dan dilanjutkan Allah menyatakan, wala takhafu wala tahzanu, jangan kita bersedih hati, jangan kita bersedih. Malaikat akan membisikkan pada itu atas perintah Allah karena ketaatan kita, karena istiqomah kita. Jangan kau bersedih meninggalkan keluargamu, jangan kau bersedih meninggalkan hartamu. Akan Allah gantikan segala sesuatu yang terbaik nanti di alam akhirat. Ini adalah satu jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah lanjutkan dengan wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan gembira, ada kabar gembira bahwa Allah akan memberikan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tatkala kita berusaha, belajar terus menerus, karena itu proses, kita bukanlah kelompok sahabat yang luar biasa keimanannya, istiqomahnya, kita berproses. Dalam proses ini tentu ada satu tahapan yang kita harus membiasakan diri. Bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak membiasakan diri kita. Dalam kesempatan ini saya mengusulkan, menyarankan, dan tidaklah bermaksud menggurui, terutama kepada guru-guru saya. Dan itu mungkin juga mengingatkan kembali buat diri saya, sering-seringlah kita mengingat Allah, zikrullah. Bagi ibu-ibu yang mungkin pada saat di dapur, saat sedang masak, banyak ingat Allah. Tidak salahkah kita sambil masak, sambil motong apapun dengan berzikir la ilaha illallah atau astagfirullah, astagfirullah. Terus hadirkan sifat-sifat Allah di hati kita tanpa kita ucapkan serata hal pun, insya Allah. Karena keseringan itu tadi, jadi kita merasa bahwa aku butuh Allah. Kehadiran itu yang membuat kita setiap kita langkahkan kaki, kita selalu ingat Allah. Yang mungkin buat bapak-bapak, yang mungkin juga sekarang sudah terbiasa berjalan mobil ataupun pakai motor, sama mengingat Allah. Saya ingat dari pesan Pak Haji Nurlan dulu, beliau menghafal satu surat, saya lupa apa itu Al-Bayyinah atau apa. Beliau di mobil selalu membacakan segala subhanallah. Itu luar biasa, kita mengingatkan Allah jaga kita dari perjalanan awal sampai akhir. Allah jaga karena kita ingat Allah. Nah itu yang kita sering hadirkan. Apalagi bagi teman-teman yang terus menambah untuk hafalan Quran, ulang-ulangi itu di tempat-tempat yang diperbolehkan. Terus ingat. Dan pelan-pelan juga kita wa atiullah wa atiur rasul, taat pada Allah
mau tidak mau, suka tidak suka harus taat pada Rasul. Pelan-pelan kita membenahi diri mengikuti sunnah Rasul. Yang mulai dari kita kecil misalnya, Rasul mengajarkan kita minum dengan tangan kanan, megang dengan tangan kanan, minum dan makan tidak berdiri. Kadang-kadang kita lihat pesta party, standing party. Kadang-kadang kita terjebak, padahal Rasul tidak mengajarkan kita untuk makan sambil berdiri. Saya juga berkali pernah ikut acara resepsi sambil makanan, saya ajak istri saya cari tempat duduk, walaupun harus duduk di pinggir trotoar atau apa. Dan itu sunnah. Karena tatkala kita mencari sunnahnya Rasul SAW, hati kita kepada Rasul di akhir akhirat nanti Rasul akan mencari umat-umat yang telah melakukan sunnahnya, akan bukti cintanya. Tapi tatkala kita belum melakukan itu, apakah kita dapat syafaat Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Mungkin ini ibu-ibu bapak yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada bahasa kalimat yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga kepada guru-guru saya. Tidaklah maksud menggurui, tidaklah maksud mengajari. Ini sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.